Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Rejendra dari perusahaan Paragon. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Paragon ini sendiri. Paragon merupakan perusahaan yang fokus dalam mendevelop dan memasarkan produk-produk kecantikan. Perusahaan ini merupakan perusahaan nasional akan tetapi memiliki standar kualitas internasional. PT Paragon Technology and Innovation sendiri sudah lahir sejak tahun 1985 dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu, di mana mereka melakukan rebranding pada tahun 2011 menjadi Paragon Technology and Innovation. Untuk visi misinya sendiri, visi Paragon itu menjadi sebuah perusahaan yang berdedikasi dalam mengelola perusahaan dengan standar terbaik, serta terus mengembangkan diri untuk membuat setiap hari menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Untuk misinya, mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa. Ada produk-produk dari Paragon itu ada beberapa produk-produk Paragon yang sudah terkenal. Berikut adalah beberapa produk yang diluncurkan kepada pasar oleh Paragon. Di antaranya itu ada Wardah, Makeover, Kaf, dan juga Emina. Untuk market share-nya, berdasarkan data Euromonitor Internasional, PT Paragon adalah pemimpin pasar produk kecantikan di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 25,5% pada tahun 2002. Ada beberapa penghargaan yang sudah kami raih. Ya, salah satunya itu Best Corporate Social Impact Initiative, program sosial kemasyarakatan terbaik, dan masih ada banyak lagi. Ini dokumentasi kami saat menerima award-award. Lalu kompetitor kami itu perusahaan L'Oreal. L'Oreal adalah perusahaan kosmetik multinasional asal Perancis yang berdiri sejak tahun 1909 dan memiliki berbagai merek terkenal seperti L'Oreal Paris, Maybelline, Garnier, Lancome, Kiehl, dan The Body Shop. Kelebihan produk dari L'Oreal produk mereka itu dibuat berdasarkan riset yang teruji sehingga dapat memenuhi kebutuhan segala macam kulit. Lalu mereka memiliki banyak variasi produk dan memiliki kualitas produk yang bagus dan harga yang kompetitif. Positioning mereka itu, L'Oreal ingin menjangkau semua kalangan karena produknya sudah diriset sehingga aman untuk semua kulit. Untuk produk-produknya itu ada Revitalift, Garnier, dan Vichy itu untuk perawatan kulit. Untuk perawatan rambut ada Elsif, L'Oreal Profesional, dan Crestes. Untuk kosmetiknya ada L'Oreal Paris, Maybelline, dan NYX Professional Makeup. Untuk yang parfum ada Lancome, ya, Saint Laurent, dan Giorgio Armani. Untuk SWOT analisis dari PT Paragon, kami memiliki keunggulan dalam produk kecantikan, lalu harga yang affordable, mengandung bahan yang aman untuk kulit wajah, mudah didapatkan dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu produk kami bervariatif sesuai dengan kebutuhan perempuan pada zaman sekarang. Lalu produk kami itu diminati oleh kalangan wanita yang sudah berumur dan yang masih muda juga. Untuk weakness, beberapa produk packaging kami masih kurang menarik pembeli dan kurang mempromosikan produknya secara besar-besaran. Beberapa produk masih kurang dikenal oleh masyarakat. Untuk opportunity-nya sendiri, Paragon berpeluang karena sekarang industri kecantikan itu sedang naik daun di Indonesia. Lalu Paragon berpulang menjadi perusahaan yang menghasilkan produk kecantikan yang memakai bahan alami dan ramah lingkungan. Lalu kami akan bekerja sama dengan influencer dalam membantu mempromosikan dan meningkatkan awareness kami. Untuk trades-nya, kompetitor yang mengeluarkan produk serupa banyak bermunculan produk lokal lainnya yang dibuat oleh para influencer yang kualitasnya lebih bagus. Lalu perubahan pola konsumsi dari pembeli, masyarakat yang masih ragu dengan kualitas produk kecantikan yang baik untuk kulit wajah mereka. Untuk problem identification, yang pertama itu kami masih memiliki kemasan yang kurang menarik. Lalu pertumbuhan penjualan yang lamban. Lalu untuk smart objektif kami, spesifik kami itu Paragon unggul dalam produk kecantikan yang terjangkau dengan bahan aman, memenuhi kebutuhan perempuan muda maupun dewasa. Industri kecantikan yang berkembang pesat di Indonesia menawarkan peluang pertumbuhan yang signifikan. Untuk measurable-nya, varietas produk memenuhi kebutuhan beragam perempuan zaman sekarang, meningkatkan popularitas di berbagai kelompok usia. Paragon dapat
memposisikan diri sebagai merek kecantikan ramah lingkungan. Lalu untuk yang achievable, Paragon akan merancang rencana kerjasama dengan influencer terkenal yang relevan dengan target pasar produk Paragon untuk membantu mempromosikan produk. Lalu kami akan membuat strategi pemasaran yang menyoroti unique setting point dari kami sendiri, yaitu dari Paragon sendiri. Untuk yang terakhir, kami akan meneliti pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk yang relevan, kami akan memastikan strategi dan merencanakan tetap sejalur dengan visi misi kami. Untuk time bound, kami akan mewujudkan strategi dan target yang sudah ditetapkan dalam waktu 1 tahun. Untuk objective setting, kami akan meningkatkan penjualan sebesar 15% dan penetrasi pasar pada daerah-daerah kecil serta menjalin kerjasama lebih dari 4 influencer terkenal yang relevan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kami sudah melakukan research. Dapat dilihat di sini ya. Lalu untuk kesimpulannya, mayoritas dari responden pernah mendengar perusahaan yang bernama Paragon. Lalu Emina adalah brand yang paling banyak digunakan oleh para responden. Mayoritas dari responden juga menyukai produk dari brand makeover yang berada di bawah naungan Paragon, berupa produk skincare. Lalu harga dan kualitas dari value produk makeover telah menjadi pertimbangan bagi para responden sebelum membeli. Untuk segmentation-nya, kami menargetkan di demografi itu usia 17-42 tahun dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Size levelnya itu ada di A sampai C, pendidikan SMA sampai pekerja. Untuk geografi kami itu menyasar kepada seluruh kota di Indonesia. Untuk behaviornya, orang yang setiap harinya menggunakan perawatan kulit untuk beraktivitas, memiliki awareness yang tinggi terhadap kualitas perawatan kulit, dan orang yang suka terpengaruh untuk mengikuti modelnya dan memiliki gengsi yang tinggi. Untuk psikografisnya, kami menargetkan orang yang memiliki gaya hidup profesional yang sibuk, orang yang suka dengan hal-hal baru, orang yang memiliki kreativitas dan suka mencoba hal-hal baru, orang yang suka mengekspresikan dirinya melalui seni rias wajah, orang yang menyukai produk skincare dan kecantikan. Untuk stakeholder di internal kami ada owner dan karyawan. Untuk di eksternalnya ada customer distributor, yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk komunitas kami ada makeup artist dan beauty influencer. Ini key message kami yaitu simple, classy, bold, all in local beauty. Untuk key message-nya, untuk pesan yang kami ingin sampaikan itu bahwa produk dari Paragon ini simple dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu makeup yang bisa membuat look menjadi classy dan bold. Dan menciptakan dan membuktikan kearifan produk lokal yang luar biasa. Nah, untuk message strategi, kami akan menerapkan 5C of storytelling. Berikut adalah storytellingnya. Untuk media strategi, kami akan melakukan out of home berupa billboard. Lalu di media sosial, kami juga akan menggunakan media sosial kami sendiri, yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube kami. Untuk yang selanjutnya, kami akan menggunakan kompas.com, detik.com, Beautynesia, dan Female Daily. Untuk taktiknya, kami akan melakukan bundling produk-produk dari Paragon, seperti makeover dan Wardah, itu untuk meningkatkan popularitas dan penjualan kami. Lalu selanjutnya ada digital ambience media at shopping center. Jadi kami akan menaruh digital ambience di sejumlah shopping center sehingga dapat menarik perhatian masyarakat dan memicu interaksi dengan campaign. Digital ambience ini akan menunjukkan suhu dan status kulit wajah saat itu. Untuk selanjutnya kami akan berkolaborasi dengan Yanchen karena dari weakness kami itu ada beberapa produk kami yang packagingnya kurang menarik. Maka dari itu kami akan menggunakan desain-desain Yanchen sebagai fashion designer untuk desainnya digunakan kepada packaging produk kami. Lalu kami akan bekerja sama dengan Jakarta Fashion Week di tahun 2024. Untuk special requirement-nya itu kami akan mempromosikan seluruh taktik kami dalam media sosial Paragon serta melakukan email blast. Untuk evaluation-nya sendiri menghitung angka keberhasilan dan ketertarikan dari Paragon X JFW 2024 berdasarkan jumlah pengunjung yang hadir dalam event. Lalu kami akan menghitung keberhasilan digital ambience media di shopping center dengan banyaknya wajah orang yang berhasil di-scan dan difoto. Lalu kami akan mengevaluasi peningkatan brand awareness dan pembelian dari insight, media sosial, KOL, dan ambassador, serta online store.
minimarket, supermarket, dan lain-lain. Untuk KOL sendiri, kami ada Tasya Farasya, Farah Jaidi, Abel Cantika, Paula Verhoeven, Dovi Adiguna, Devri Niko, dan Devri Niko. Untuk human resource-nya, kami ada KOL spesialis sebanyak 3 orang, social media spesialis 2 orang, copywriter 2 orang, event organizer 15 orang, media planner 3 orang, KOL brand ambassador 6 orang, dan media agency sebanyak 2 orang. Lalu ini adalah budgeting kami. Dengan estimasi kami yang sudah kami hitung, total budget kami yang akan kami keluarkan adalah 5.686.567.600. Untuk timelinenya, ya seperti ini. Kami akan digital ambience media kami akan dilakukan dari Mei hingga Juni. Lalu dan lain sebagainya dapat dilihat di sheets kami, di timeline kami. Lalu di penghujung, lalu acara puncak kami itu ya itu event Paragon X Jakarta Fashion Week 2024. Kami juga akan memulainya kami akan mengannounce di bulan Mei hingga akhir bulan Juni. Dan acaranya itu akan kami lakukan di bulan September dan Oktober. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.